Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin, para pemirsa dan pendengar Roja TV dan Radio Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan inayahnya kepada kita untuk selalu tetap istiqomah dalam agama yang mulia ini, dan kita diberi kekuatan, semangat untuk selalu banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa untuk memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana salah satu doa yang selalu dilantunkan oleh Rasulullah SAW di akhir salat beliau yaitu Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk selalu banyak berzikir dan juga untuk bersyukur dan memiliki semangat yang baik dalam beribadah. Para pemirsa dan pendengar rahmati Allah SWT, tak lupa di hari yang penuh berkah ini juga, di hari Jumat, di mana Rasul kita SAW menganjurkan kita untuk banyak mengucapkan, untuk memperbanyak ungkapkan salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad SAW. Allahumma salli wa sallim ala Nabi Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Baiklah para pemirsa dan pendengar rahmati Allah SWT, pembahasan kita adalah lanjutan dari kekuasaan dinasti Abbasiyah, Khilafah Bani Abbasiyah, yaitu pada masa pemerintahan khalifah yang selanjutnya yang memerintah pada tahun 575 Hijriah sampai 622 Hijriah, yaitu yang diberi gelar kebesaran dengan An-Nasir lidinillah. Anak yang dan sebelumnya itu Al-Mustadi'u bi amrillah. Baik. Kita akan mencoba melihat biografi beliau dan juga bagaimana kekuasaan beliau, pemerintahan beliau dalam membangun kemajuan Islam di masanya, perkembangan Islam serta juga secara politik maupun ekonomi. Ya, demikian pula ada sejarah-sejarah penting di masa beliau, di antaranya adalah kembalinya Baitul Maqdis ke pangkuan kaum muslimin di bawah panglima perang yaitu Salahuddin Al-Ayyubi pada tahun 583 Hijriah. 583 Hijriah itu ditakluknya Baitul Maqdis. Kemudian sekaligus di akhir pemerintahan beliau ada lagi kekuasaan yang mengancam kondisi kaum muslimin, yaitu dikenal dengan pasukan Tatar dan Mongol ya. Tatar Mongol yang dipimpin oleh Genghis Khan. Ini mulai dari akhir kekuasaan beliau, mulai mereka merangsek ke kekuasaan kaum muslimin. Walaupun di sisi lain kaum muslimin memiliki kekuatan yang besar di bawah pimpinan Salahuddin Al-Ayyubi, menang dalam perang salib menghadapi pasukan salib dari barat ya pada tahun 583 Hijriah. Kemudian pada masa kekuasaan beliau juga wafatnya Salahuddin Al-Ayyubi, yang insyaallah setelah pembahasan ini sedikit sekilas tentang bagaimana kekuasaan beliau, kita akan bahas sekilas tentang bagaimana biografi dari pahlawan Islam yaitu Salahuddin Al-Ayyubi dalam merebut Baitul Maqdis dari pasukan Salibiyah. Baik, kita akan mencoba mengambil cuplikan terjemahan beliau dari kitab Tarikhul Khulafa li Suyuti dan juga dari kitab Ibnu Katsir ya. Karena beberapa referensi tentang menjelaskan tentang ini, tetapi Imam As-Suyuti dalam kitab beliau Tarikh Al-Khulafa itu meringkas apa-apa yang ditulis oleh para ulama-ulama sejarah tentang kehidupan para khalifah ya di masa Bani Umayyah dan mulai dari Khulafaur Rasyidin sampai di akhir pemerintahan Bani Abbasiyah. Baik. Nama beliau adalah yaitu An-Nasir lidinillah, ada gelar kebesaran beliau. Nama beliau Ahmad Abul Abbas Ibnu Mustadi ya. Ahmad, namanya Ahmad, kunyah beliau Abul Abbas Ibnu Al-Mustadi'u bi amrillah.
ya, Ibnu Al-Mustadi'i bi amrillah. Anak khalifah yang sebelumnya Al-Mustadi'u bi amrillah. Beliau lahir pada hari Senin tanggal 10 Rajab tahun 553 Hijriah. Di 553 Hijriah, kemudian beliau menjadi seorang khalifah pada tahun 575, berarti sekitar umur 22 tahun beliau menjadi seorang khalifah. Ya, bayangkan usia yang masih dalam bangku perkuliahan kalau di masa kita sekarang ya. Masih usia pendidikan dalam bangku perkuliahan ya, bangku kuliah lah. Masih dari tingkat universitas ya. Jadi beliau dengan umur 22 tahun itu telah menjadi seorang khalifah. Ini kembali kita lihat bagaimana kehebatan dari para kaum muslimin sebelumnya, mereka yang sangat mudah mampu mengayomi masyarakat atau negara yang begitu luas yang hari ini kekuasaannya mungkin terbagi ke lebih dari belasan negara mungkin ya, yang dulu khilafah Bani Umayyah sekarang sudah menjadi belasan negara, terbagi-bagi ya dalam kekuasaan. Nah, ini menunjukkan ya hendaknya bahwa pendahulu pejuang-pejuang Islam, para penguasa Islam, mereka telah banyak menorehkan apa yang disebut dengan kreativitas ataupun kehebatan-kehebatan yang mereka miliki. Jadi beliau lahir pada tahun 553 Hijriah dan menjadi khalifah pada tahun 575 Hijriah. Maka beliau menjadi khalifah dalam usia sekitar umur 22 tahun. Orang tua beliau atau ibu beliau dari keturunan Turki namanya Zamrud. Kemudian beliau diangkat menjadi khalifah saat mangkatnya ayah beliau, meninggalnya orang tua beliau, yaitu di awal bulan Zulqa'dah tahun 575 Hijriah. 575 Hijriah. Kemudian beliau bukan hanya sebagai seorang khalifah, beliau juga memiliki sanad hadis, memiliki ilmu. Jadi di sini kita lihat bila pemimpin dimodali dengan ilmu agama yang memadahi, selalu dalam kekuasaan kita temukan yaitu suatu kemajuan yang luar biasa. Jadi melihat di mana kedalaman ilmunya agama itu memberikan inspirasi-inspirasi yang sangat dalam di dalam kekuasaannya, baik dalam menegakkan keadilan, kejujuran, ya dalam manajerial kepemerintahan dan seterusnya. Jadi maka oleh sebab itu sebetulnya seseorang yang selalu membaca Al-Quran, mendalaminya, mendengar sejarah para nabi, bagaimana mereka dalam menghadapi kondisi-kondisi umatnya, dari itu sangat akan beri pengaruh inspirasi sebetulnya. Walaupun seseorang tidak belajar ilmu pemerintahan secara detail, secara khusus, tetapi dalam sepanjang perjalanan menuntut ilmu tadi, melihat bagaimana sejarah para khulafa rasyidin, kehidupan mereka, ya, itu akan memberikan inspirasi dan pemahaman yang utuh kepada seseorang untuk siap menanggung tanggung jawab jika dia menjadi seorang pemimpin, ya. Maka ini pentingnya jangan dikira bahwa pendidikan agama itu dipelajari membuat orang tidak akan siap untuk menghadapi untuk menjadi seorang pemimpin atau tidak siap untuk memikul tanggung jawab di masa modern ini dengan alat-alat yang sudah maju. Tidak demikian. Ya, kita lihat bahwa belajar ilmu agama itu banyak sekali sebetulnya konsep-konsep ya, dari kaidah memahami tafsir, kaidah dalam mengumpulkan pendapat, menjamak aqwal ulama, kaidah dalam kaidah usul fikih dan kaidah fiqhiyah. Jika itu didalami, di dalam mengambil keputusan dalam peraturan pemerintah, membuat sebuah aturan, itu akan terinspirasi, akan timbul itu, melihat mana yang lebih harus didahulukan, mana yang harus dikemudiankan, apa persoalan lebih penting ditangani terlebih dahulu, ya, kemana diarahkan pembangunan saat ini, ya, bagaimana membaca kondisi masyarakat, apa yang sedang mereka butuhkan. Semua itu akan dibaca dengan ilmu-ilmu yang memang yang diserap dari kaidah-kaidah tadi. Jadi dari membaca bagaimana Allah menuntun kita dalam Al-Quran, dalam kondisi sulit apa yang dilakukan, dalam kondisi mudah apa yang dilakukan, ada musibah, ada tantangan, semuanya ada tuntunan sebetulnya. Jadi kalau kita mendalami ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW, sejarah kehidupan para sahabat, ya, kemudian juga mendalami kaidah-kaidah yang dipakai oleh para ulama dalam usul tafsir, dalam usul hadis, dan usul fikih, kaidah fikih, ya, itu menuntun seseorang tadi untuk memanage bagaimana dia harusnya menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di dalam kekuasaannya. Jadi oleh sebab itu kenapa kita dapati setiap pemimpin-pemimpin yang dalam ilmu agamanya
kita melihat kepemimpinannya itu sangat adem, tenang, dan berwibawa, kemudian menimbulkan kemajuan di tengah masyarakatnya. Jadi memang beliau ini adalah ajazalahu kepada Imam Suyuti wa ajazalahu jama'atun. Jadi ulama banyak memberikan ijazah, ini maksudnya riwayat hadis ya. Di antaranya Abul Hasan Abdul Haq Al-Yusufi dan Abul Hasan Ali bin Asakir Al-Battaihi. Kemudian wajazahu li jama'atin fakanu yuhadithuna anhu. Kemudian juga dia memberikan sanad ijazah kepada orang-orang ulama, bahkan para ulama berlomba-lomba untuk mengambil isnad dari dia. Namun kadang-kadang kata Imam Suyuti tujuannya kadang-kadang untuk litafakhur. Nah, ini juga diingatkan oleh Imam Ibn al-Jauzi dan kitab beliau Tabis Iblis. Ada orang mencari isnad itu, isnad qiraat, isnad hadis, tujuannya litafakhur, untuk berbangga-bangga, untuk meremehkan orang lain, merasa lebih pintar semacam-macam. Ya, padahal tidak mesti setiap orang yang punya isnad. Nah, itu dia lebih memahami apa yang diriwayatkan, tidak demikian, mesti demikian. Memang dia memiliki isnad, tetapi belum tentu dia memahami apa yang isnad yang dirawikan oleh dia. Makanya maka Rasulullah menyebutkan rubba mubalighin ya, muballighin afqah min sami'in. Ya, betapa orang yang diberikan riwayat lebih paham dari orang yang menyampaikannya. Ya. Baik, ini perlu juga ya peringatan, karena hari-hari ini saya lihat boleh juga menjamur berpacu dalam masalah isnad ini, isnad itu ya. Tapi yang penting itu bukan isnadnya, yang penting itu adalah pemahaman terhadap isi yang diriwayatkan itu. Nah, itu yang penting juga. Dengan tujuan hanya, kalau di dalam Tabi' Islam Ibn Jauzi menjelaskan ada tujuan-tujuan juga negatif di dalam mencari isnad itu, untuk berbangga, untuk merasa banyak punya isnad, lebih tinggi isnadnya. Tapi tentu ini tidak umum ya di dalam ulama hadis atau dalam ulama qiraat, tidak. Yang dasar asli pada mereka semua adalah keikhlasan. Cuman perlu dirasakan, perlu diingatkan, jangan sampai ada niat-niat yang terbetik di belakang itu yang membuat nilai ilmu yang mereka cari itu menjadi tidak berguna. Baik. Imam Suyuti menukalkan perkataan Imam Az-Zahabi, "Walam yali khilafa ahadun atwal muddatan minhu." Kata Imam Az-Zahabi, tidak ada dari khalifah yang sebelumnya berkuasa lebih lama masanya daripada An-Nasir lidinillah, di mana beliau menjadi khalifah selama 47 tahun. Masya Allah, selama 47 tahun menjadi khalifah. Masa pemerintah beliau menjadi khalifah selama 47 tahun. Ya. Kemudian walam yatazal muddatu hayatihi fi izzin wa jalalah. Nah, ini suatu kebanggaan yang disebutkan oleh Imam Zahabi, di mana masa kekuasaannya merupakan kekuasaan yang fi izzin, memiliki wibawa, ya, memiliki kemuliaan, ya, negara menjadi negara yang disegani, ya, kekuasaannya, wa jalalah, dan kebesaran. Jadi ada wibawahnya, kekuasaannya dia, sehingga di masa dia banyak sekali kemajuan-kemajuan baik secara politik maupun ekonomi ya. Wa qam ada, dan dia juga mampu melawan musuh-musuh yang selalu mengganggu dan memerangi kaum muslimin. Wistidharu 'alal muluk, demikian juga dia dapat mempersatukan. Yang sebelumnya kita lihat walaupun nama khilafah adalah sesuatu yang di atas, tapi banyak raja-raja daerah-daerah, jadi kalau sekarang kepala-kepala daerah saat itu justru membangkang pada khalifah dalam sebagian keputusan kebijakan. Nah, kemudian walam yajid daiman, ya, wala kharaja alaihi kharijiyun, wala kharaja alaihi kharijiyun illa qama'hu. Tidak ada yang mencoba mengerorong kekuasaannya kecuali dia banting, dia habisi, dia taklukkan, ya. Setiap ada orang-orang mencoba untuk merorong kekuasaan, dia melakukan ketegasan terhadap orang tersebut, illa qama'ahu, kecuali ditaklukkannya. Wala mukhalifa illa dafa'ahu, dan tidak pula ada orang yang mencoba menentang kecuali dia taklukkan juga. Setiap orang-orang berencana untuk berbuat buruk kepadanya, ramahullah bi khudlan, orang tadi menjadi hina, diberikan kehinaan, ya, tidak berhasil mencapai tujuannya.
Ya, nah ini di antara yang disebutkan oleh Imam Zahabi, dan setiap orang mencoba untuk menghinakan dia, mengganggu dia, admarah, menyembunyikan keburukan dia, berencana buruk, bersiasat keburukan untuk kekuasaan dia, Allah jatuhkan orang tersebut. Wa kana ma'a sa'adati jaddihi syadidal himam bimasalil mulk. Jadi di antaranya dia seperti kakeknya yang punya semangat yang tinggi untuk memperbaiki kondisi kekuasaan, kemajuan di tengah kekuasaannya. Dia punya himam dan ihtimam, ya. Ihtimam memiliki perhatian yang besar terhadap hal itu. Ya, himam punya kemauan yang tinggi. Ihtimam adalah punya perhatian yang besar. Jadi betul-betul berkorban, ya, berpikir dengan maksimal untuk memperhatikan dengan serius bagaimana kemajuan yang akan dicapai selama kekuasaannya dia. Ini selama pemerintahan 47 tahun namanya beliau meminta, tentu cukup panjang ya. Tentu pengalaman-pengalaman dalam masa pemerintahan semakin mendidik beliau untuk bagaimana mensiasati kemajuan pemerintahannya. Makanya di masa beliau banyak sekali keberhasilan-keberhasilan yang dicapai gitu. Di sini tentu ketika kita bercerita keikhlasan, kejujuran, semangat seorang pemimpin di dalam Islam, ini tentu seharusnya generasi muda kita atau para pemimpin-pemimpin kaum muslimin mengambil pelajaran dan inspirasi daripada kisah mereka tersebut. Jadi syadidul ihtimam, mempunyai perhatian yang besar. Nah, ini yang sebenarnya serius. Jangan kekuasaan itu untuk dinikmati, tetapi untuk dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikira sebuah amanah yang dipikul oleh seorang pemimpin itu adalah hadiah. Ya, hadiah atau hal yang bisa dibanggakan, atau hal untuk dijadikan sebagai mengintimidasi, untuk berbuat semena-mena, untuk mengumpulkan kekayaan, tidak demikian. Oleh sebab itu, kalau nanti kita bercerita tentang Salahuddin Al-Ayyubi, ketika dia meninggal, itu warisannya tidak ada. Bayangkan, dia adalah seorang raja, seorang penguasa yang penakluk, panglima penakluk perang salib, ya, membebaskan Baitul Maqdis dari cengkeraman pasukan Salibiyah, pasukan salib, ya. Taib. Kemudian la yakhfa alaihi syai'un min ahwali ra'iyati, ya, kabirihim wa sigharihim, wa kibarihim wa sigharihim. Jadi dia tidak ada kondisi masyarakatnya, rakyatnya yang tersembunyi atasnya. Maksudnya dia memiliki informan-informan yang jujur lah gitu namanya. Jadi baik yang dewasa maupun anak-anak. Ya. Wa ashabu akhbarihi fi aqtaril bilad yuwassiluna ilaihi ahwal al-muluk adh-dhahir wal batinah. Jadi dia punya informan, intel-intel, artinya bukan maksud menginteli hal yang buruk saja ya, maksudnya mencurigai orang-orang yang ada melakukan tindakan-tindakan makar, bukan demikian, tapi adalah melihat kebutuhan masyarakat apa, kondisi pertanian bagaimana, kondisi peternakan bagaimana. Dia informankan ke ini bahwa kondisi pertanian di daerah ini lagi sedang mundur, lagi sedang ada gangguan, lagi sedang ada hama, atau peternakan daerah ini sedang maju, ya, jadi harus diperhatikan sininya. Nah, jadi dia mendapat informasi. Nah, kadang-kadang salahnya seorang pemimpin dalam membuat keputusan adalah informan. Maka perlunya seorang pemimpin, orang-orang di sekitarnya memilih orang-orang yang amanah, bukan orang-orang yang penjilat. Jadi banyaknya rusaknya pemerintah, kalau kita lihat dari sejarah, adalah ketika banyak penjilat. Penjilat ini apa? Dia akan menampilkan sesuatu yang tidak sehakikatnya. Ya, yang salah dianggap benar, yang penting tuannya tetap dibela bagaimanapun. Ini tidak benar seperti itu. Ini menjatuhkan hakikat dari sahabat yang baik bagi seorang pemimpin itu adalah yang mampu memberikan nasihat kepada dia, tidak membunyikan kegagalannya, tidak membunyikan keburukannya, kekurangannya, supaya dia memperbaiki diri. Nah, kalau dia dipuji, dilambung terus, ya artinya diawang terus, dia tidak mengetahui di mana kesalahannya. Ini menyebabkan salahnya konsep-konsep yang diterbitkan, dilahirkan dalam hukum, di dalam peraturan kadang-kadang. Ya, karena memang para informannya tidak jujur. Dan ini banyak di fakta di lapangan, kalau kadang-kadang kita temukan ya, dalam sebuah kasus ada tuduhan terhadap suatu kelompok orangnya begini-begini ya. Dan itu informan-informannya adalah orang-orang yang punya pesan-pesan dari ormas tertentu ataupun dari partai tertentu, memberikan informasi yang tidak akur. Ini yang fitnah di dalam sebuah kekuasaan itu adalah ketika yang pendusta, pengkhianat itu menjelma di dalam bentuk orang-orang dipercaya untuk memberikan informasi.
Maka inilah pentingnya seorang pemimpin itu waspada dengan teman-teman sekitarnya. Benarkah orang-orang sekitarnya ini adalah orang yang jujur untuk berupaya bersama-sama memajukan negara, memimpin negara ini, atau adalah orang-orang yang menjadikan dia sebagai kesempatan untuk mencari kedudukan, ya, uang, harta, ya, itu harus dimengerti, ya. Tapi kadang-kadang kalau seorang pemimpin ya terbelit dengan teman-temannya, ini yang sangat sulit dia, ya, serba salah untuk mengambil keputusan. Ya, apalagi umpamanya di antara orang-orang yang di sekitarnya punya kepentingan bisnis dalam keputusan-keputusan yang diambil tadi. Nah, ini lebih parah. Ini yang banyak merusak. Ya, nah, terutama di bangsa kita kadang-kadang ini yang menjadi persoalan yang sudah terbelit-belit. Ya, sehingga untuk dibenahi bagaikan apa namanya itu buah simalakama. Ya, saling adanya kaitan dan terkait dengan persoalan-persoalan yang berisiko berisiko multi gitu ya, resiko yang ada ditimbulkan. Maka oleh sebab itu jika kita sebagai seorang pemimpin penting memilih informan ataupun pemberi informasi yang jujur, memberikan fakta yang sebenarnya, tidak membalik fakta. Dengan suka membuat isu-isu ya demi untuk membuktikan kesetiaan dia kepada seorang pemimpin, dia buat isu-isu akan ada begini, akan begitu, ternyata tidak terjadi, ya. Nah, ini kan membuat kegaduhan di tengah masyarakat, juga kadang-kadang menjatuhkan wibawa pemimpin di hadapan rakyat, ya. Sangat ketara kelihatannya seorang pemimpin itu adalah tengah hausnya kekuasaan. Ini membuat rakyat tidak simpati kepada seorang pemimpin apabila dia melihat pemimpinnya adalah orang yang sangat haus, antusias, ya, yang kerjanya dalam setiap keputusan hanya untuk memperkuat hegemoni dan kekuasaannya. Ini membuat rakyat tidak simpati. Tapi kalau rakyat melihat bahwa memang proyek itu adalah pro untuk kemajuan bersama, bukan untuk kelompoknya, ya, bukan untuk orang-orang yang sekitarnya dia, tentu ini akan menjadi dapat dukungan dari masyarakat banyak. Nah, ini yang penting sebenarnya. Maka oleh sebab itu sebaiknya penguasa, baik legislatif maupun eksekutif, kalau mereka menjabat mestinya harus lepas dari partai mereka. Supaya apa? Tidak ada penekanan-penekanan dari partai. Jadi kadang-kadang yang membuat terombang-ambingnya sebuah keputusan, yaitu seorang yang pejabat eksekutif atau legislatif mendapat tekanan dari partai. Ya, kalau mereka berbeda dengan partai, mereka akan kalau di bahasa mahasiswa di DO dari partainya gitu kan. Nah, ini yang menyebabkan sekarang. Jadi sebetulnya kalau kita melihat kadang-kadang tidak bebas lagi seorang pejabat eksekutif itu ataupun legislatif untuk mengambil sebuah keputusan sesuai dengan nurani dan kebenaran. Nah, ini yang kadang-kadang terjadi, ya. Ketika pimpinan partainya tidak suka dengan suatu keputusan itu, dia paksa anggota-anggotanya yang ada di legislatif dan eksekutif untuk atau untuk membuat keputusan yang hakikatnya bertentangan dengan nurani dia dan juga nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Jadi ini penting sebenarnya, ya. Semoga masukan-masukan ini sampai kepada orang-orang mengambil kebijakan, untuk dengar untuk setiap orang-orang yang ya memiliki kepentingan di sini harus memikirkan sehendaknya pejabat itu tidak lagi mempunyai kaitan dengan kelompok-kelompok yang saat dia mengusulkan, ya, karena akan banyak nanti efek-efek ke belakangnya. Sehingga kadang-kadang keprofesionalan ketika berkuasa sangat tidak terlihat, ya. Karena yang diangkat adalah orang-orang yang dianggap telah sukses untuk membantunya mencapai sebuah kedudukan. Nah, ini suatu faedah kenapa dia mendapatkan informasi-informasi tadi disebutkan karena Raja An-Nasir lidinillah, dia punya orang-orang membantu memberikan informasi kepada dia dengan kondisi rakyatnya. Ya. Dia memberi perkembangan, ya, bagaimana suasana keadaan masyarakat di berbagai daerah. Sampaikan, ya. Wa qad lahu hiyalun latifah wa makaidun ghamidah wa khuda'un la yaftinu laha ahadun. Nah, dia juga punya siasat-siasat yang sangat unik, antik gitu, ya, yang tersembunyi, ya. Dia mampu yuqi'u sadaqa baina mulukil muta'adina. Dia bisa mendamaikan yaitu penguasa-penguasa yang lagi sedang seteru, lagi sedang berselisih.
Nah, itu kehebatan dia. Dia punya siasat-siasat bagaimana cara untuk mendamaikan, mempersatukan ya dua penguasa yang mungkin dua pejabat yang mungkin ada seteru yang berselisih, wahum la yash'urun. Nah, mereka-mereka yang dipersatukan ini nggak merasa mereka demikian. Dan merasa mereka itu sedang disiasati. Jadi itu kehebatan beliau dalam memimpin, memiliki teori-teori, siasat-siasat yang tersembunyi bagaimana untuk mempersatukan hal-hal yang terjadi perselisihan. Ya. Kemudian disebutkan ya ada kisah ini, ada Sahibu Mazandaran masuk ini seorang petugas dikirim ke Baghdad, yaitu maka ya'ti warakatun kulla sabahin bima amila fil lail. Jadi orang yang masuk kota Baghdad ini merupakan mata-mata. Kemudian mata-mata dari atau intel daripada khalifah pun melaporkan kegiatan orang ini siang malam. Apa yang dikerjakan malam pada siang itu sampai kepada khalifah. Mata-mata ini sedang mengapa? Ya. Baik. Kemudian juga disebutkan ya di antara sifat-sifatnya di sini, walamma dhara Khawarij Syah bi Khurasan wa ma wara'an nahar, ketika adanya kekuatan yaitu Khawarij Syah namanya seorang raja di Khurasan dan daerah di belakang wara'an nahar ya, tajabbar wa taqah ya, dia ini melakukan kezaliman ya semena-mena, wasta'badal muluk al-kibar, bahkan mengintimidasi penguasa-penguasa lainnya. Kemudian terjadi wa abada umman katsir, dia melakukan pembumi hangusan terhadap beberapa negeri. Kemudian dia ingin memutus khutbah untuk Bani Abbas dari negerinya Khurasan. Dia ingin merebutlah ingin keluar dari peraturan yang di khalifah ini, ingin memiliki kekuatan sendiri ya. Dan dia menuju ke Baghdad, ingin Baghdad untuk menyerang yaitu istana khalifah. Tak kala sampai di Hamadan, satu daerah Hamadan namanya, di sini daerah ini banyak ulama juga Al-Hamadani ya, ulama-ulama yang dikarenakan Al-Hamadani. Di sana mereka fawaqa alaihim saljun azimun 20 yawman. Sampai di situ turun salju yang luar biasa selama 20 hari. 20 hari turun salju. Waqattahum fi ghairi awanihi. Ya, kalau salju turun begitu sehingga mereka ya artinya tidak bisa bergerak apa-apa. Mereka sampai di sini sebut diselimuti oleh salju itu, ya. Ya. Faqala lahu ba'du akhawasihi, ketika 20 hari turun salju yang begitu besar, membuat mereka tidak bisa berjalan tentunya ya, karena salju tentu menggunung ya. Kemudian seorang para penasehat menyampaikan kepada Khawarizm bin Syah ini, inna dzalika ghadab min Allah haitsu qasaddaka baital khilafah. Disampaikan bahwa Allah marah kepadamu ketika kamu ingin menyerang kekuasaan khalifah. Baik. Kemudian dan ketika itu ada pula wabara anak umat Turki ta'alabu alaihi, ketika berita ini sampai juga kepada raja lain, ini tetap ada orang-orang upaya yang menaklukkan khilafah ini untuk menyerangnya. Dan ketika itu mereka ingin mengusik yaitu wilayah-wilayah di bawah khilafah yang jauh, daerah pedalaman, daerah perbatasan dengan negara mereka dari umat Turki ini, kawasan Turki ini, karena jauh dari khilafahnya. Jadi ketika mengetahui adanya kondisi yang dialami oleh Khawarij Syah tadi, hal itu membuat dia tidak jadi mengganggu kekuasaan Islam yang ada di berbatasan dengan daerah mereka. Ya. Wa qufiya nasir syarrahu bila qital. Jadi khalifah enggak mengirim pasukan ke sana, cukup bagaimana ketika kejadian salju tadi yang menenggelamkan pasukan Khawarizm Syah ini, Khawarizm ya di yang tapi di Hamazan tadi, membuat informasi itu para musuh-musuh pun jadi kendor ya, karena melihat ada pertolongan dari Allah untuk menghadapi kekuasaan yang orang-orang mencoba menentang khilafah saat itu. Disebutkan pada satu kali ada orang membawa dari daerah India, seseorang membawa babogha itu kalau kita ya babogha itu kalau kita ya
burung apa namanya yang bisa berbicara itu? Ya, lupa saya nama burungnya itu yang bisa bicara, burung, ya, di mana burung ini bisa membaca surat Qul Huwallahu Ahad. Ya, burung babawak ini bisa membaca surat Qul Huwallahu Ahad sebagai ucapan untuk khalifah. Orang ini dari India. Tapi belum pagi hari, burung itu ketika malam harinya, pagi harinya, asbahat maitatan. Tiba-tiba burung itu mati burung itu. Ya, jadi pemiliknya menjadi bingung. Faja'ahu firashu yatlub minhu al-babgha. Ya. Kalau burung babawak ini kita ini burung beo lah ya, burung beo yang bisa menirukan ungkapan-ungkapan manusia gitu kan, meniru. Nah, dia ini bisa membaca surat Al-Ikhlas, Qul Huwallahu Ahad. Sengaja dididik untuk dihadiahkan pada khalifah ini, burung beo ini. Ya, tapi burung itu tiba-tiba pagi harinya mati. Kemudian pemiliknya juga bingung. Lalu datanglah pengawal atau asisten daripada khalifah untuk meminta burung itu. Lalu pemiliknya nangis. Ya, wa qala al-lailata matat. Sudah mati burung saya malam tadi gitu ya, burung beo yang dibawanya itu. Ya, karena sudah punya keterampilan itu membaca surah Al-Ikhlas. Faqala qad arafna, kata apa namanya, atau pengawal itu atau asisten atau raja tadi menyebutkan, itu khalifah menyebutkan, sudah diketahui, kami sudah tahu. Bawa ke sini, mana mayatnya? Itu mana mayat dari burung apa namanya? Mana bangkainya burung itu? Mana bangkai burung itu? Dibawalah. Wa qala kam kana dhannuka ayutika khalifah. Lalu ditanya oleh apa namanya, pengawal atau asistennya ini, engkau mengira berapa khalifah akan memberimu nilai membayar burungmu ini? Yani kalau dibeli gitu. Khamsumi'a dinar. 500 dinar. Subhanallah. 500 dinar itu luar biasa banyaknya. Lalu dikasihkanlah 500 dinar itu oleh pengawal tadi atau asisten khalifah. Khudha, dikasihkan. Qad arsala ilaika khalifah fa inhu a'lam. Karena khalifah telah mengirim ini kepada engkau, dia sudah tahu apa yang engkau inginkan, ya, semenjak engkau keluar dari India. Baik. Ini di antara apa namanya, kisah-kisah keunikan dari khalifah ini. Dia menghargai hadiah seseorang walaupun hadiah itu tidak sempat diterima secara hidup oleh dia, yaitu burung beo yang bisa bicara tersebut. Banyak sebetulnya kisah-kisah tentang kehidupannya. Disebutkan oleh Ibnu Wasil, ya, ada Ibnu Najjar menyebutkan, dan Salatin lin Nasir, berbagai penguasa-penguasa daerah semuanya yang dahulu terpecah belah di bawah kekuasaan khalifah sebelumnya, itu semuanya tunduk kepada An-Nasir lidinillah. Ya, wa dakhala fi ta'ati man kana minal mukhalifin. Semua yang penentang-penentangnya mau tunduk kepada dia, taat, setia. Wa dzal lahu utatul wa tuqa. Para penentang, para orang-orang keras-keras kepala, penguasa-penguasa yang zalim, tunduk. Wa qahar sayfi jababira. Ya, semua penguasa-penguasa yang sombong, yang congkak, tunduk kepada dia, ya. Wandahada ada'uhu. Jadi a'da'uhu, semua musuh-musuhnya, ya, hampir lenyaplah. Wa qatura ansaruhu, banyak orang yang setia membelanya. Wa fatahal bilad al-adida, di masa kekuasaan dia banyak sekali menaklukkan daerah-daerah, ya, menaklukkan daerah-daerah, baik daerah Islam yang di masa kelemahan Khilafah Abbasiyah yang dicaplok oleh Romawi, oleh pasukan salib dan berbagai bangsa-bangsa lain. Itu di masa Khalifah An-Nasir lidinillah banyak kembali. Karena memang di masa beliau juga banyak panglima-panglima yang unggul, ya. Di antaranya yang terkenal itu adalah panglima yang sebelumnya Nuruddin Zinki di masa ayah beliau, kemudian di masa beliau juga ada Salahuddin Al-Ayyubi yang hidup di masa pemerintahan ayah beliau dan juga di masa dianya An-Nasir lidinillah. Dan di masa beliau inilah Salahuddin Al-Ayyubi, salah satu panglima perang yang sangat banyak berjasa untuk mengembalikan wilayah-wilayah Islam yang dicaplok oleh pasukan salib dan juga Romawi. Taib. Kemudian disebutkan di sini, ya, dan beliau banyak juga menaklukkan daerah-daerah. Wa malakal mamalik
Wa ma lam yamliku hadun mimman taqaddama min khulafa wal muluk. Sehingga kekuasaannya menguasai kekuasaan kerajaan-kerajaan yang tidak pernah mampu dikuasai wilayah itu oleh, atau belum sampai ke tempat tersebut kekuasaan dari pendahulu-pendahulu dia, dari para pemimpin Bani Abbasiyah yang sebelumnya. Ya. Nah, wa khataba lahu bi bilal Andalus wa biladis Sin. Sampai di Andalus kita tahu di masa awal berdirinya Khilafah Bani Abbasiyah, itu kan runtuhnya kekuasaan Bani Umayyah. Karena salah satu daerah yang dikuasai Bani Umayyah adalah kekuasaan yang sendiri, amir atau amir tersendiri ada di Andalus. Walaupun khilafah yang besar, khilafah muslimah ada di Baghdad, tetapi pemerintah di sana tersendiri, tidak ikut di bawah pemerintahan khilafah Bani Abbasiyah di Andalus. Namun di masa An-Nasirudinillah, Andalus itu mau bergabung dengan kekuasaan Baghdad, dan bahkan sampai biladis Sin, sebagian daerah Cina. Jadi Islam sudah sampai ke daerah Cina di masa An-Nasirudinillah ini. Ya. Wa kana asyad Bani Abbas tansada'a li haibatihil jibal. Jadi membuat bagaimana wibawahnya, keberaniannya, ketegasannya, ya, gunung pun bisa bergoncang dibuat. Itu gambaran ya bagaimana kepribadiannya. Wa kana husnul khuluq, ya. Hasanul khuluq. Dia adalah orang yang sangat baik akhlaknya. Jadi memang dari pribadi seseorang itu akan banyak sekali membuat dia sukses dalam memimpin sebenarnya. Ya, kepribadian dari segi pengalaman, ilmunya, dan juga baik akhlaknya. Latifal khalqi. Ya, khalqi dan khuluq beda. Khalqi itu adalah postur tubuhnya yang cukup lembut bawaannya, ya. Kamilaz zarf, fasihal lisan. Orangnya bicara sangat fasih, ya. Kemudian juga balighal bayan, sangat pintar dalam menjelaskan, ya, penjelasan yang tidak berbelit-belit, simpel, dipahami oleh orang, gitu. Balighal bayan, sangat orator kalau bahasa orang sekarang, ya. Fasihal lisan, sangat pintar dalam bicara, memiliki ilmu komunikasi yang baik dia, ya. Lahu tauqi'at musaddadah, ya, di mana paraf-parafnya, tangannya itu sangat musaddadah, dia mendapatkan kokohan, ya, kemudahan dari Allah SWT. Wal kalimat muayyadah, memiliki ungkapan-ungkapan yang didukung, ya, artinya kalimat-kalimat yang motivasi, nasihat-nasihat yang diberi taufik oleh Allah SWT. Wa kana ayyamuhu ghurratan fi wajhid dahr. Jadi hari-hari kekuasaannya merupakan yaitu masa-masa yang sangat indah, ya. Wa durratan fi tajil fakhr, yaitu adalah bagaikan mutiara di atas mahkota kebanggaan, gitu ya. Jadi dipuji oleh para penulis sejarah tentang bagaimana masa kekuasaan beliau. Ya. Berkata Ibnu Wasil menyebutkan Nasir syahman syuja'an. Syahman itu orangnya berwibawa, syuja'an pemberani. Ya, syahman juga berarti dia orang yang tampan, gagah, berani. Dza fikratin saibatin, memiliki ide-ide, ya, pemikiran-pemikiran yang sangat tepat, ya, saibah, tepat, benar. Wa aqlin rasin, kecerdasan yang sangat dalam, tinggi, ya, memiliki kecerdasan. Wa makrin wadahain, nah, dia juga ahli siasat, makrin wadaha, ahli siasat, ahli manajemen, ya. Walau ashabu akhbarin fil Iraq wa sa'ir atraf, dia memiliki teman-teman setia yang menyampaikan informasi kepada dia, baik di Irak maupun di daerah-daerah lainnya. Wasair atraf, di wilayah-wilayah terpinggiran, dia punya informan, mempunyai orang-orang yang menyampaikan informasi-informasi kepada dia. Jadi memang di sini yang membantu dia untuk melakukan kemajuan di dalam kekuasaannya. Yutali'unahu bi juz'iyatil umur, di mana informan-informan yang di berbagai daerah itu memberitahunya tentang berbagai masalah-masalah yang kecil-kecil, yang rinci-rinci diberikan. Nah, ini pentingnya, ya. Hendaknya ini yang penting dimiliki juga, ya, oleh seorang
penguasa karena tidak sampainya informasi-informasi adanya sekolah yang yang ambruk ya di daerah-daerah, betapa sangat miris sekali anak-anak pergi sekolah menyeberangi sungai yang begitu besar dengan tali yang seutas. Banyak sekali kan di media-media sosial muncul hal-hal yang miris melihat ya, di negara kita kondisi pendidikan ya, sekolah yang ambruk ya, kemudian belajar di sekolah yang fasilitasnya tidak memadai, jalan yang ditempuh oleh anak-anak pergi ke sekolah yang sangat mengkhawatirkan. Nah, ini kalau sampai informasi mestinya hal-hal seperti ini menjadi perhatian ya pemerintah dan tanggung jawab para penguasa. Baik. Jadi memang informasi-informasi demikian. Jadi beliau tidak kelayapan, artinya tidak tidak pergi turun ke daerah-daerah ya, tapi punya informan-informan yang jujur lah menyampaikan kondisi dengan fakta-fakta yang benar ya, tidak membuat-buat fakta ya. Kemudian hatta zakara anna rajulan bi Baghdad amila da'watan wa wasala yadu qabla adyafihi. Jadi ada sampai berita ya, hal yang sangat kecil sekali. Contoh yang terkecil ini, ada seorang menyambut tamu kemudian dia menyuci tangan sebelum selesai tamu-tamunya menyantap hidup. Kemudian yang menyampaikan informasi menyampaikan kepada Nasir hal seperti itu. Maka dia sampaikan dalam jawabannya, su'adabi min sahibid dar, ini adalah akhlak yang tidak pantas bagi orang yang menjamu tamu. Wa fudulun min katibil mutala'ah. Tapi ini adalah hal yang tidak, fudul ini hal yang, kalau kita ini hal yang tidak terpenting untuk disampaikan oleh orang yang menyampaikan informasi ini. Ya. Artinya, hal yang fudul itu adalah sesuatu yang berlebih-lebihan. Ya. Kemudian, juga diriwayatkan beliau juga punya hal-hal yang kekurangan seperti kadang-kadang disebutkan karena ketegasan-ketegasan itu kadang-kadang tentu ada yang menerima risiko. Nah, tentu yang menerima risiko ini juga merasa dirugikan kadang-kadang dengan tindakan sebuah keputusan-keputusan yang diambil atau hukuman-hukuman yang diberikan. Dan ini risiko memang seorang pemimpin ya, seperti risiko yang terjadi ketika diadakannya lockdown atau PPKM atau apapun namanya, ada risiko-risiko yang terjadi di lapangan. Jadi memang perlu kadang-kadang risiko-risiko ini harus ada pengkajian. Ya, kadang-kadang risiko itu terjadi memang. Ada kenegatifan, ada sisi negatifnya sebuah aturan itu pasti ada ya. Sehingga yang menjadi perhatian di sini kalau dalam kaidah yaitu usul fikih atau qawaid fikih itu diberikan ya ke maslahatul amah muqaddam ala maslahah fardiyah. Jadi kalau pemerintah begitu dia melihat ya, kemaslahatan umum itu didahulukan kemaslahatan personal, kemudian nanti baru disolusi untuk personal-personal tentu akan diberikan solusi. Kemudian banyak sekali sebetulnya di dalam kaidah-kaidah itu yaitu al-mahdhurat tubihu al-adharat tubihu al-mahdhurat, kondisi yang sangat sedang genting itu membolehkan mengambil tindakan-tindakan hal-hal yang memang di luar kewajaran. Nah, itu kadang-kadang perlu dikaji. Baik, kemudian maka ada juga hal-hal yang dicatat oleh para ulama tentang sejarah dia dalam kehidupan dia, hal-hal yang tidak pantas ya. Di antaranya adalah lebih condong kepada mazhab Imamiyah ya, atau pada karena yatasyayya wa yamu ila mazhab Imamiyah bi khilaf abaihi. Dia agak condong sedikit kepada mazhab Syiah ya. Sampai Ibnul Jauzi ketika su'ila bi hadratihi, ditanya di hadapannya gitu, man afdalun nasi ba'da Rasulillah, siapa manusia yang afdal setelah Rasulullah SAW? Faqala, maka dia menjawab, afdaluhum ba'dahu man kana ibnatuhu tahtahu, yaitu sahabat Rasulullah, seorang yang paling mulia setelah Rasulullah SAW adalah yaitu siapa yang putrinya di bawahnya, menjadi istri Rasulullah SAW, itu maksudnya. Jadi maksudnya Abu Bakar Siddiq anhu. Walam yaqdir an yusarriha bitafdil Abi Bakar. Dia tidak gentle untuk menerangkan bahwa yang Abu Bakar menyebut nama Abu Bakar. Kemudian juga Al-Muwafaq Abdul Latif menyebutkan wa fi wasati wilayati istaghalla bi riwayatil hadis wastanaba nawaban fil ijazah anhu wastasmi'. Dia di antaranya dia juga dalam kekuasaannya dia juga meriwayatkan hadis, menyebutkan hadis dan bahkan menunjuk pembantu-pembantunya untuk meriwayatkan darinya dan mendengarkan hadis tersebut. Wa ajra alaihim jarayat, memberikan
gaji honor untuk mereka, ya. Wa kataba lil ulama lil muluki wal ulama ijazah, menulis ijazah untuk para penguasa-penguasa dan para ulama. Wa jama'a kitaban 70 haditsan, dan dia ada punya suatu kitab di situ terdapat 70 hadis, ya. Wa wasala halab wa sami'ahu an-nas, yani hadis-hadis yang diberikan ijazah oleh dia kepada para ulama dan penguasa. Kemudian Imam Zahabi menyebutkan di mana dia memberikan ijazah untuk beberapa ulama-ulama di jama'atin minal ayan, ulama-ulama terkenal, kata Imam Zahabi, maka meriwayatkan dari An-Nasir ini antara Ibnu Sikinah, ya, wa Ibnu Al-Akhdar, wa Ibnu Najjar, wa Ibnu Damighani, wa akharun. Qala Abu Muzaffar Sibtul Jauzi wa ghairuhu. Ini Abu Muzaffar ini adalah cucu dari Ibnu Jauzi dan lainnya. Qalla basarun Nasr fi akhir umrihi. Dia di akhir umurnya pandangannya menurun. Jadi matanya mulai kabur dan bahkan buta. Ya, waqila zahaba kullu, bahkan sampai buta dia di akhir umurnya. Wa lam yashbi dzalika ahadun min ra'iyah. Tapi enggak ada di antara penduduk yang tahu, di antara rakyatnya enggak ada yang tahu, ya. Hatta al-wazir wa ahlud dar. Bahkan menteri, perdana menteri pun ataupun pelayan-pelayan yang ada di istananya enggak tahu. Wa kana lahu jariyatan, wa kana lahu jariyatun qad 'allamaha al-khatta bi nafsihi. Dia punya budak perempuan yang dia ajar oleh dia menulis, yang langsung diajar oleh dia. Maka budak perempuan ini menulis seperti tulisan khalifah sendiri. Patak tubuh ala tauqi. Jadi dialah yang menulis surat-surat, menulis administrasi yang dengan kalau itu di atas tulisan khalifah sendiri. Ini di antara kecerdasan dia, ya. Disebutkan Ibnu Jauzi, ya, di mana dia untuk menjaga kesehatannya, bayangkan dia menjaga kesehatannya, di mana dia minum dari air yang diangkut dengan dawab. Dawab itu adalah diangkut dengan kuda, ya, dari min Baghdad bi sya'ati farasih, yaitu jaraknya air ini dari mata air itu 7 mil lah, ya. Nah, kemudian juga direbus air tersebut, ya, kemudian disimpan, ya, di 7 hari pokoknya. Kemudian dia minum. Walaupun demikian, kata Ibnu Jauzi, ma'ahada, walaupun demikian, mata hatta suqiyal murkid, ya, mata hatta suqiyal murkid, ya, marrat. Dia sampai mati tetap butuh pada obat untuk menenangkan biar tidur. Nah, bahkan ketika dioperasi, kemaluannya dikeluarkan dari itu ada haso. Kalau kita mungkin batu ginjal gitu, dikeluar, ya. Nah, ini di antara bagaimana kalau sudah takdir Allah itu, bagaimanapun seorang menjaga kesehatannya, ya, tetap yang namanya takdir akan menimpa. Tetapi bukan berarti kita meninggalkan usaha. Dan beliau meninggal pada Nasr ini pada hari Ahad setelah bulan Ramadan tahun 722 Hijriah, ya. Baik. Itu sedikit tentang sekitar sekilas tentang kekuasaan beliau, ya. Beliau mempunyai pembantu namanya Yaman, ya. Kataba ilaihi warakatan fiha atabun, di mana dia menulis sebuah ungkapan kepada pembantunya ini, ya, dengan tulisan tangannya, suatu bait syair yang dengan bahasa yang sangat indah. Biman Yaman yamunnu bimanin samanin samanun. Jadi kalau dilihat tulisannya itu di sana hanya ada huruf min dan nun, itu ada dalam setiap kalimat diungkapkan. Baik, ini di antara, dan di masa-masa kuasaannya banyak sekali nanti peristiwa-peristiwa yang terjadi. Di antara terpenting adalah penaklukan Baitul Maqdis yang insyaallah akan kita bahas pada jumpa yang akan datang, ya. Disebutkan di sini ada satu kisah, disebutkan beberapa kejadian-kejadian oleh Imam Suyuti, ya. Bahkan Salahuddin Ayyubi pernah dimarahi oleh beliau karena Salahuddin Ayyubi memiliki gelar juga An-Nasir, sedangkan dia sudah tahu bahwa gelar khalifah telah memilih gelar itu untuk dirinya.
Taib. Kemudian disebutkan ya dalam sebuah berita ya bi'anu khutiba linasir bi mu'dham biladil maghrib wa fi sana pada tahun sintain wa samanin tahun 582 Hijriah, yaitu istamal kawakib sitta fil mizan. Maksudnya di sini muncul 6 bintang ya, itu nama-nama istilah ilmu perbintangan. Lalu orang-orang ahli nujum meramal sebuah kejadian. Meramal kejadian atas kejadian bintang yang muncul 6 itu fil mizan ya. Bi kharabil alam, akan terjadi suatu peristiwa besar di muka bumi ini di berbagai negara. Yaitu bentuk peristiwa besar itu adalah angin topan yang kencang. Maka akhirnya manusia mendengar isu daripada ramalan dari para tukang peramal bintang ini, peramal-peramal ini ya. Maka manusia membuat lubang-lubang ya, hafara magharatin, yang membuat persembunyian-persembunyian di dalam ya, menggali lubang ya. Kemudian mereka di dalam itu bersembunyi pada malam yang diramalkan akan terjadi itu. Kemudian mereka tutup lubang itu, membuat gua-gua lah untuk persembunyian mereka jika angin kencang, dan mereka tutup. Dan mereka pindah ke tempat-tempat persembunyian itu. Jadi bayangan informasi-informasi yang seperti ini di zaman kita juga banyak ya, menakut-nakuti ya dengan ramal-ramalan tersebut, sehingga orang-orang menggali lubang-lubang di bukit-bukit persembunyian gitu ya, tebing-tebing, supaya kalau datang angin kencang mereka bersembunyi di situ. Maka mereka bawa bekal ke dalam tempat itu. Kalau mereka pindah ke tempat-tempat yang telah mereka buat itu. Dan mereka menunggu malam yang dijanjikan akan terjadi angin kencang. Yaitu seperti angin kaum Samud ya. Yaitu malam 9 tanggal 9 di Jumadil Akhir. Pada tahun berapa? Yaitu 582 Hijriah itu. Mereka menunggu-nunggu. Nah, sama satu peristiwa kan, ada Ustadz akhir zaman yang meramal akan di hari Jumat malam Ramadan pertama akan terjadi ledakan besar yang suara yang menggentang, ternyata nggak ada apa-apanya kan ramal-ramal itu. Nah, ini sama seperti itu. Mereka menunggu malam itu. Ya, falam ta'ti fiha syai'un. Lupanya nggak ada kejadian apa-apa di malam itu. Wala habba fiha nasimun. Nggak ada, bahkan angin pun nggak bertiup kencang. Bihaisu auqadan syumu. Bahkan kalau seandainya nyalakan lilin, nggak akan padam karena tiupan angin. Falam yataharak fiha rihun yutfi'uha. Nggak ada angin kalau seandainya hidupkan lilin, ya angin yang dapat memadamkan lilin itu. Itu bayangkan kejadian itu. Ya. Sehingga para penyair menulis ya tentang kejadian itu. Kulli abil fadl qawlan mu'tarifin madha jumada wa ja'ana rajabun. Jadi dia mengejek di sini. Katakan kepada peramal itu, Abu Fadl maksudnya, yaitu perkataan pengakuan sudah lewat Jumadil Akhir, sekarang sudah Rajab. Enggak ada kejadian-kejadian yang disebutkan itu ya. Wa ma jara za'za'un kama hakamu. Enggak ada kejadian-kejadian yang menakutkan sebagaimana dia diramal. Wala bada qaukabun lahu zanabun. Dan juga tidak ada bintang yang membawa musibah. Ini menunjukkan betapa kebodohan orang-orang yang percaya dengan para peramal-peramal. Baik. Ini sebetulnya banyak sekali di sini peristiwa-peristiwa yang lain karena waktu yang ya membatasi. Disebutkan juga pada tahun ya 592 Hijriah itu terjadi angin kencang di Mekah. Angin kencang dengan bawa awan hitam. Amad dunya, menutup dunia ini gelap. Nah, ini gelap. Waqa'a 'alan nasi ramalun ahmar. Jadi angin itu pun membawa pasir-pasir merah. Waqa'a min rukun Yamani qita'atun. Jadi bahkan di dekat rukun Yamani pun ada tumpukannya. Baik, ini kemudian di antara peristiwa juga ya. Ini pada tahun 592 kejadian itu di Mekah, dan pada tahun 593 itu jatuhnya meteor yang sangat besar sehingga bunyinya ketika jatuh sampai di bumi sangat menakutkan. Sautun ha'ilun. Suaranya keras sekali. Wahtazzat daur wa amakin. Bahkan jatuhnya bintang tadi meteor itu
bunyinya besar, kemudian juga menggoncangkan, ya, membuat tergoncangnya rumah-rumah dan bumi ini sebagai daerah gitu. Akhirnya manusia takut dan mereka wa'alanu bidu'a, mereka betul-betul berdoa, zannu dzalika min amratil qiyamah. Mereka sudah mengira ini adalah kejadian hari kiamat, yaitu meteor besar jatuh ke bumi yang menggoncangkan bumi, ya, dengan suara yang sangat keras, suara yang sangat keras sekali. Baik. Ini kejadian-kejadian ini kita lihat. Kenapa? Supaya bila terjadi di zaman-zaman kita hal-hal yang aneh-aneh, itu sudah banyak terjadi sebelum-sebelumnya. Ya, sudah ada yang mengatakan ada terdengar suara keras di angkasa raya sana, entah suara apa, ya, mungkin itu adalah teriakan Dajjal, macam-macam ramalan-ramalan. Padahal di masa lalu juga ada terjadi seperti ini, jatuhnya meteor yang sangat besar sehingga menggoncangkan rumah-rumah orang dan tempat-tempat tinggal orang, ya. Yaitu suara yang sangat menakutkan. Kemudian disebutkan pada tahun 596, yaitu berhentinya Sungai Nil mengalir. Ya, belum sampai walam yakmuli salasa asyara ziraan. Ya, jadi hanya sangat kering sekali gitu. Disebutkan di sini sehingga mengakibatkan wakan al-ghala mufrid. Menyebabkan ketika terjadinya hal itu, menyebabkan terjadinya mahalnya barang-barang pangan sampai manusia memakan bangkai, bahkan ada manusia yang makan manusia, ya. Wa ru'ya min dzakal ajabul ujab, terjadi suatu hal yang sangat mengerikan dan aneh sekali, bahkan ada sampai orang yang menggali kubur memakan mayat. Subhanallah, ini kondisi kelaparan yang luar biasa. Wa akilal mauta, ya, mereka sampai menggali kubur makan. Wa tamazzaka ahl Mesir, ya, kullu mazkin, terjadinya di Mesir itu kondisi yang sangat mengerikan. Wa kathural maut min yaju, banyaknya mayat-mayat bergelimpang karena mati kelaparan. Ya, haitsu kana al-mashi la yaqa qadamu wa basur illa ala maitin. Tidaklah orang melangkah dan melihat kemana-mana, semuanya mayat. Ya. Ya, kemudian, ya, man huwa fi siyaq, atau orang dalam kondisi sedang mau meninggal, ya, sakaratul maut. Walaka al-qura qatibatan, banyaknya penduduk desa yang mati. Bihaisu anil musafir yamurru bil qaryah, jadi seorang musafir bila lewat dari suatu desa, fala yara fiha nafikhun narin, tidak ada lagi asap di sana, api yang hidup. Dan dia mendapatkan rumah-rumah terbuka dan di dalam rumah kelihatan orang bergelimpangan mati. Bahkan Imam Zahabi menceritakan, yaitu cerita yang membuat merindingnya bulu kuduk mendengarkannya, kata Imam Asyuti. Wasarat turuq mazra'atul mauta, yaitu jalan itu bagaikan, yaitu bertebarannya mayat-mayat. Wasarat luhumuha lit-tayri was-siba, ya, bahkan mayat-mayat itu dimakan oleh burung-burung dan binatang buas. Wabi'at al-ahrar wa aulad, sampai kondisinya manusia ada yang menjual anaknya, ya, bidrahim yasira, dengan dirham yang sangat murah. Sampai hal itu, kata Imam Zahabi, wastama dzalika asna'i sana 98. Itu sampai tahun itu 598. Jadi 2 tahun, dari tahun 596 sampai 598 Hijriah. Baik. Kemudian juga disebutkan kejadian terjadi gempa besar di Mesir dan Syam, ya. Akhrabat amakin katsira wa qilaan, menyebabkan banyaknya runtuhnya bangunan-bangunan. Wa khusifat qaryatun bi'ama min a'mal Busra. Jadi ada suatu daerah di Busra itu anjlok ke bawah, sebenarnya yang terjadi di zaman kita, ya, terbenam ke bumi, ya. Kemudian di tahun 599 ada kejadian yang aneh juga disebutkan oleh Imam Suyuti, nukil dari Zahabi juga, yaitu terjadinya, yaitu bintang yang saling berterbangan, tayatur jarat, seperti bilalang, bintang berjatuhan seperti kilau-kilau di angkasa, jumlahnya seperti kita melihat bagaimana belalang terbang gitu. Wada madzalika al-fajar, satu malam itu sampai pagi, sehingga manusia takut. Wadaju ilallah, baru mereka kembali kepada Allah. Ini bagaimana Allah membuat orang kadang-kadang sadar dengan kejadian itu. Walam dzalika illa 'inda zuhuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak pernah terjadi itu, ya, kecuali saat dilahirkannya Rasulullah SAW, yaitu bintang-bintang perjatuhan. Baik.
Dan masih banyak peristiwa-peristiwa lain. InsyaAllah peristiwa-peristiwa yang sangat penting itu peristiwa tentang penaklukan Baitul Maqdis di bawah dalam perjuangan Salahuddin Ayyubi. Untuk sementara pembahasan kita sampai di situ dulu materinya tentang kekuasaan daripada siapa? An-Nasirudillah itu beliau meninggal pada hari Ahad, ya. Beliau ini disebutkan di sini. Ya, baik. Yaitu pada hari Ahad, akhir dari bulan Ramadan, ya. Dimeninggallah Khalifah An-Nasirudinillah Abul Abbas Ahmad Ibnu Mustadi' bi Amrillah Abi Muhammad Husain. Ini disebutkan ini silsilah keturunannya Ibnu Mustanjid bi Abi Muzaffar Yusuf Al-Muktafi bi Amrillah Abi Abdullah Muhammad bin Zahir billah, sampai keturunannya adalah kepada Ali bin Abdul Abbas bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib Hashimi Amirul Mukminin, ya. Di sini sebutkan beliau lahir di Baghdad tanggal 10 Rajab tahun 553 Hijriah. Baik. Kemudian beliau dibaiat menjadi khilafah setelah mati orang tuanya pada tahun 575 Hijriah, ya. Kemudian beliau meninggal dengan umur yaitu 69 tahun, ya. 2 bulan 20 hari. Beliau memerintah selama 47 tahun, ya. Dan ini di antara sejarah kehidupan beliau yang dapat kita bahas. InsyaAllah pada jumpa akan datang kita akan bahas tentang bagaimana upaya Salahuddin Ayyubi dalam mengembalikan Baitul Maqdis ke pangkuan kaum muslimin. Kita kembali kepada al-akhi madu kita dari studio Silensi. Nah, baik. Syukuran jazakallahu khair atas materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil faedah apa yang telah disampaikan. Dan untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda para pemerhati sekalian yang ingin bertanya. Anda bisa mengirimkan pertanyaan di nomor layanan pesan singkat. Baik, yang pertama kami ajukan terlebih dahulu yang berada di layanan pesan singkat. Dia disebutkan nama dan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, apakah legalisasi negara Islam dalam melakukan ekspansi wilayah, apakah disebabkan karena terdapat kaum muslimin yang terdolimi, dan apakah negara Islam boleh menaklukkan suatu negeri tetangga yang menyerobot sebagian tanah kaum muslimin di negara Islam tersebut? Jazakallahu khair atas penjelasannya. Baik, di dalam Islam ada aturan di dalam masalah perang. Perang imma perang dalam bentuk ekspansi, yaitu menyampaikan dakwah. Nah, ini dilakukan dengan bukan berarti langsung memerangi. Itu dengan cara menyeru. Sebenarnya Rasulullah SAW mengirim para da'i, para sahabat untuk berdakwah, mengajak penduduk desa, penduduk tempat tersebut untuk masuk Islam. Jika tidak mau, mereka harus membayar jizyah, ya. Dan ini sudah berkali-kali dijelaskan, jizyah itu ada aturan dalam Islam, tidak berarti dibebankan kepada setiap orang yang tidak mampu. Jizyah itu ada syarat-syaratnya, di antaranya hanyalah bagi orang-orang dewasa, tidak anak-anak, tidak wanita, tidak juga orang tua yang tidak punya mata pencarian atau orang fakir miskin. Nah, sebagai bukti bahwa mereka akan dijaga keselamatannya, ya, dijamin keselamatannya, dan juga dia tidak akan disakiti harta maupun kehormatannya. Baik, kalau mereka menolak dan menghalang-halangi dakwah Islam, maka di situ ada itu kalau dalam ekspansi melawan, lalu terjadinya pertempuran melawan, ya. Jika mereka menggunakan kekuatan untuk menantang Islam, itu intinya di situ. Jika mereka menggunakan kekuatan untuk menantang Islam, maka Islam menggunakan kekuatan senjata. Namun mereka tidak menghalang-halangi, maka Islam juga tidak akan memerangi mereka dengan bentuk senjata. Baik, adapun mengembalikan kekuasaan Islam yang telah dibebaskan oleh Islam, kemudian dicaplok oleh negara yang non-Islam, ya, wilayah itu diambil, maka itu boleh bagi seorang mengembalikan haknya dia. Jadi bahkan jika ada dua kelompok Islam saja yang satu zalim yang tidak mau berdamai, Islam membolehkan untuk memerangi kelompok tersebut agar mereka tunduk di bawah keadilan dan bersaudara sama muslimin. Wa in ta'ifatain minal mu'minin iktatalu, kata Allah dalam surah Al-Hujurat, fa aslihu bainahuma. Fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Jika ada kelompok kaum muslimin saling berperang, wa in ta'ifatain iktatalu fa aslihu bainahuma, damaikan. Jika salah satu mereka tak berdamai, melakukan zaliman, ya, maka boleh
dengan bentuk menggunakan kekuatan senjata agar mereka tunduk untuk mau berdamai dan kembali bersatu. Jadi untuk membela wilayah Islam boleh saja, wilayah Islam untuk menjaga kekuatannya, menjaga wilayahnya, jika direbut boleh dia mengembalikan kembali yang wilayah yang telah diambil oleh negara kafir tersebut. Sebagaimana penjajahan Indonesia dijajah, ya, memerdekakan diri boleh, ya. Itu adalah hak setiap negara untuk mencapai kemerdekaannya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, baik, syukran jazakallahu khair atas jawaban Al-Ustaz. Demikian untuk yang bertanya di layanan pesan singkat, mudah-mudahan jawaban yang bermanfaat untuk yang bertanya dan kita semua. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya melalui layanan telepon, silakan kami tunggu. Halo, silakan. Halo. Nah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana? Dengan Erwin di Padang Pelimpuan. Ya, silakan pertanyaannya. Saya mau nanya, kekhalifahan yang setelah Abbasiyah itu, yang Islam itu masih adakah? Apakah Turki Utsmaniyah termasuk sebuah kekhalifahan Islam atau sebuah negara yang sebuah kekaisaran seperti negara-negara umumnya begitu? Itu yang mau ditanyakan, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bagaimana Ustaz, bisa disimak? Sedikit tambahan dari jawaban pertama tadi, kalau untuk menentukan perang dan damai itu tidak kembali kepada kesimpulan personal atau kelompok tertentu. Semua memutuskan, tadi ditanyakan jika ada wilayah Islam yang dicaplok oleh negara lain, bagaimana sikap, ya. Kalau secara hukumnya jika ada penyerang kepada negeri Islam, maka semua penduduknya wajib membela negaranya. Namun jika ada pencaplokan wilayah, itu dikembalikan kepada kebijakan dari penguasa tertingginya, itu presidennya, apa kebijakan yang diambil oleh dia. Jadi rakyat pun mengikuti kebijakan yang diambil oleh penguasa, karena penguasa lebih tahu tentang kekuatan angkatan perangnya atau kemampuan dia untuk mengambil secara diplomasi wilayah yang dicaplok tersebut. Ada pertanyaan, apakah pemerintahan Islam, khilafah Bani Umayyah, pemerintahan Islam, khilafah Bani Umayyah itu khilafah Islam. Banyak semacam ini kritikan juga. Islam kan tidak membolehkan secara turun-temurun pemerintahan. Islam tidak pernah melarang. Pemerintahan boleh dengan cara temurun, cara kerajaan, bentuk presidentil, boleh saja. Yang penting jadi persoalan adalah bagaimana proses berbagai kebijakan-kebijakan menegakkan ajaran Islam, itu saja. Adapun nama gelar kebesaran dari para pemimpin itu tidak ditentukan Islam. Karena dalam Islam disebut dalam Al-Quran istilahnya raja, al-mulk. Yu'til mulku liman yasha, Allah memberikan kekuasaan kepada siapa yang dikehendaki. Wa yantazi'u mimman yasha, dan Allah mencabut dari siapa yang dikehendaki. Jadi disebut ke raja. Dan maka Rasulullah SAW juga menyebutkan dalam hadis Safina Maula, Rasulullah SAW menyebutkan khilafatun nubuwah salatuna sana summal mulk atau summa yu'tillahu mulka liman yasha. Kata Rasulullah SAW, pemerintahan yang membentuk khilafah yang kenabian itu 30 tahun. Kemudian setelah itu dalam bentuk kekuasaan kerajaan, kata Rasulullah SAW. Jadi mulai dari raja yang pertama adalah Muawiyah, tapi disebut khilafah karena pemimpin tertinggi itu dalam Islam gelarnya ada disebut khilafah, bisa disebut amir, disebut sultan, ya, tergantung nama yang mau dipakai, ya. Tapi tugasnya tetap sama seperti khalifah, mengayomi, ya, di dalam definisi khalifah, ya, khilafah disebutkan oleh Mawardi dalam kitab beliau, ya, bicara tentang syariah politik Islam, menyebutkan yaitu gunanya adalah untuk menjaga agama dan mengurus urusan keduniaan dari masyarakatnya. Hisaratul din wa dunya. Jadi menjaga agama itu di antara tugas utama dulu. Jadi menjaga agama agar tetap tegak, tetap menjadi pedoman geraknya, dan juga mengurusi urusan duniawi. Siasanya masuk ekonominya, politiknya, kesosialannya, keamanannya. Nah, itu. Jadi itu yang fungsi yang lebih ditekankan. Bukan maksud di situ harus bergerak ini. Kalau tidak bergerak khalifah berarti pemimpin kita tidak Islami. Bukan demikian juga. Kalau bergelar raja berarti pemimpin kita tidak Islam. Tidak demikian. Jadi maka tidak ada ulama mengatakan seperti waktu di khilafah Bani Abbasiyah ada kekuasaan Bani Umayyah yang ada di Andalus, tetap dianggap itu penguasa Islam. Dari situlah para ulama mengambilkan bila
wilayah Islam itu sudah luas dan tidak mungkin untuk di bawah satu pemimpin terjadi pemimpin yang masing-masing punya wilayah tertentu, punya pemimpin tersendiri, itu tidak masalah. Itu disebut dengan ta'adud khulafa. Ada beberapa pemimpin kaum muslimin karena wilayah yang sudah meluas, ya, tidak mungkin untuk disatukan. Dan ini juga sebagai counter bagi ada sebagian kelompok yang mereka selalu memakai slogan masalah khilafah dan khilafah. Ya, memang khilafah itu suatu hal yang ideal, tapi untuk mencapai ke sana tidak harus merusak kondisi yang telah terjadi. Sebenarnya para ulama hidup di masa khilafah Bani Umayyah, juga hidup di masa khilafah Bani Abbasiyah. Mereka hidup dalam masa-masa tersebut, ulama-ulama besar. Tidak ada mereka yang menggerakkan masyarakat untuk melemahkan kekuasaan, membuat kekuasaan yang nama khilafah, meresmikan suatu khilafah, menyatukan, tidak terjadi. Karena memang di masa pemerintah Islam terbagi-baginya kekuasaan itu ada nyata, ya. Dan ulama hidup di bawah kekuasaan tersebut, mereka tetap berupaya mempelajari, mengamalkan ajaran agama sesuai dengan kondisi yang ada. Ya, maka agama kita juga menuntut dalam kondisi begini apa yang harus dilakukan, kondisi darurat apa yang dilakukan, dan kondisi aman apa yang dilakukan. Ada tuntutan dalam agama kita. Maka jangan pula disampaikan terjadi merorong kekuasaan resmi untuk merobohkan kekuasaan yang sudah ada dengan alasan karena pemimpinnya tidak bernama khalifah. Bukan demikian. Ya, apakah bernama amir kah, bernama imam kah, itu namanya tidak persoalan. Yang penting sistemnya, yang penting penegakan hukum-hukum di dalamnya sesuai dengan hukum Islam, pedoman kepada Al-Quran Sunnah, itu sudah pemerintahan Islam. Maka ada pendisi pemerintahan Islam, para ulama menyebutkan adalah apabila mayoritas masyarakatnya Muslim, sholat tegak di situ, zakat ada, ajaran Islam secara formal ada, ya, yang walaupun secara keseluruhan tidak, ya betul, itu secara keseluruhan itu Islam memang sudah semenjak setelah Khulafaur Rasyidin itu sudah banyak kurangnya, ya kan. Memang Rasulullah SAW menyebutkan la ya'ti zaman ila syarrin min qablah, tidak satu datang satu masa kecuali kondisinya lebih jelek dibanding yang sebelumnya. Maka di masa Bani Umayyah ada penurunan-penurunan, ya, Abbasiyah juga demikian. Walaupun satu kondisi ada hal yang baik, yang bertukar, ya, bersilang gantilah istilahnya. Sebelum pemerintahan Al-Mustadi' bi amrillah dan juga An-Nasiruddinillah, itu kondisi Bani Abbasiyah kan tercabik-cabik sekali kekuasaan Islam saat itu. Khalifahnya sebagai lambang saja. Tapi kondisi itu ada, ya, dialami oleh para ulama saat itu. Ya, mereka fokus mendidik umat, mereka fokus memperbaiki baik penguasa maupun rakyat biasa, diperbaiki semua, disadarkan semua agar mereka tunduk kepada tuntunan Al-Quran dan Sunnah daripada ajaran agama. Itu yang disuarakan oleh para ulama. Jadi ulama tidak pernah bangkit langsung sebagai tokoh politik. Di masa Imam Ahmad, bagaimana terjadi kekejaman dari Ma'mun dan juga Al-Wasik setelah itu, dan ya Al-Mu'tasim, ya, dan terjadi hal-hal yang menyalahi prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Imam Ahmad tidak muncul, saya harus menjadi khalifah, harus dia menggerakkan secara politik kaum muslim, tidak. Justru beliau bersabar tentang kezaliman yang ada di penguasa tersebut, karena Islam yang menuntun demikian. Ketika Rasulullah SAW menyebutkan akan datang nanti pemimpin-pemimpin yang zalim di tengah-tengah kalian, ya, istaksiruna, mereka lebih banyak memperhatikan diri mereka, kesejahteraan diri mereka, kelompok mereka. Lalu ada antara sahabat ada yang bertanya, apakah boleh kita memerangi mereka dengan senjata, wahai Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, kata Rasulullah, ma'aqamukumus shalah, jangan selama kalian masih beri kesempatan untuk sholat. Bayangkan itu. Jadi bagaimana untuk menjaga keamanan dalam suatu negara itu sangat besar nilainya dalam Islam, sampai, ya, untuk mempertahankan diri dalam kesabaran ketika ada kezaliman itu terjadi. Tapi ini bukan berarti rekomendasi untuk berbuat zalim kepada penguasa yang zalim, karena kezaliman itu baik secara pribadi akan ditanggungjawabkan oleh pelaku kezaliman, dan efek buruknya bagi rakyat dan negaranya juga akan menimpakan kemudaratan yang jelas. Jadi bukan rekomendasi. Cuman Islam ketika terjadi solusinya apa? Nah itu. Bukan berarti merekomendasi membolehkan adanya kezaliman dalam Islam, ada kezaliman dalam sebuah bangsa negara. Tidak. Islam juga punya ancaman dan juga hukumnya berat bagi penguasa-penguasa yang zalim. Bahkan dalam hadis sebutkan orang yang meninggal dan dia menipu rakyatnya, mereka tidak akan masuk surga bersama rakyatnya. Ya. Nah ini sebenarnya disebutkan oleh Rasulullah dalam hadisnya. Jadi begitu banyak pula ancaman bagi orang yang zalim. Ya. Maka Rasulullah SAW, iyyakum wadzulm. Ya. Azulmu zulmatu yaumil qiyamah. Kezalim itu membawa kegelapan bagi orang dalam kehidupan di akhirat kelak.
Itu sangat bahaya sekali. Bahkan sebagian khalifah menyebutkan ketika Ma'mun melihat begitu banyaknya orang yang berhaji, lalu dia, seorang ulama menasihatkan, semua mereka-mereka ini khusama'uka yaumal qiyamah. Ini rakyatmu yang sebanyak ini yang kamu banggakan akan menjadi penuntutmu di akhir kala. Jadi bukan gampang menjadi seorang pemimpin. Ya, jangan dikira bahwa bagaimana pertanggungjawaban di akhir kala. Ya, ada hak-hak yang dizolimi dan kelalaian dia, karena kelalaian dia dalam memimpin, itu akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Tapi kalau dia sudah maksimal berupaya semaksimal, ya ada hal-hal yang luput, itu Allah tidak membebani sesuatu yang di luar kemampuannya. Tapi kalau dia lalai, dia membiarkan, ini yang menjadi tanggung jawabnya. Jadi bukan berarti di sini Islam memiliki solusi baik untuk penguasa atau untuk rakyat. Ya. Di dalam kehidupan kadang-kadang begitu. Ya, di samping Islam menyuruh orang tua bertanggung jawab kepada anaknya, seorang anak juga harus berbakti kepada orang tuanya. Nah, yang bila terjadi kekisruhan, apabila anak ketika dinasihati oleh orang tuanya untuk sholat lalu dia bilang, ayah tidak pernah kasih saya belanja, bolehkah dia itu? Jadi dia ketika nasihati, kewajibannya dia yang harus kepada orang tuanya, kewajibannya yang harus dipertanggungjawaban. Ya, walaupun orang tuanya dia berbuat zalim kepada dia tidak menjadikan kezaliman itu untuk alasan untuk berbuat jahat kepada orang tuanya, tidak bisa. Nah, begitu yang pula ketika kita kezaliman terjadi di penguasa, jangan dibalas kezaliman dan tindakan yang membuat kita juga berbuat dosa. Dan itu juga dalam kondisi lain. Banyak sebetulnya kondisi-kondisi yang kita harus kadang-kadang istifatnya menggunakan ayat dan dalil-dalil untuk ngeles. Ketika disuruh seorang menghargai orang lain. Lalu dia jawab, oh dia harus ikhlaslah dalam berjuang dong. Ya, ikhlas itu kepada dia. Dia harus berikhlas dalam perjuangannya. Tapi Anda sebagai orang yang harus menghargai orang lain. Seseorang mengasihi kita. Kan Islam menyuruh, barang siapa membuat baik kepada kalian, ya, maka fakafi'uhu kata Rasulullah, balas kebaikannya dia. Fa'ilam tajma tukafi'u fad'ulahu. Kalau tidak ada, doakan kata Rasulullah. Lalu kalau kita tegur orang yang tidak berterima kasih ini, kamu berterima kasihlah kepada orang beri kamu. Oh, dia harus ikhlas dong. Iya, itu kan namanya ngeles. Yang dimaksudkan kamu harus bersyukur kepada Allah, berterima kasih pada dia. Kalau nggak bisa membalasnya, doakan. Itu kewajiban kamu. Jangan pula digalas, oh dia kan penting, dia kan memberi harus ikhlas. Kenapa harus minta suruh berdoa? Ya. Iya, kalau dia sebagai pemberi, ya dia dipesankan untuk ikhlas. Dan ketika Allah menyuruh orang tadi untuk berterima kasih kepada orang berbaik, bukan berarti ini orang memberi tidak ikhlas sebetulnya. Nah, ini yang kadang-kadang dalam kehidupan kita. Ketika kita menyuruh untuk orang dihargai, dianggap bahwa orang ini adalah, dia harus ikhlas dong. Iya, iya benar. Sama dengan guru, ketika guru meminta gaji ya yang normal kepada sebuah pimpinan lembaga, ini berarti orang ini nggak ikhlas dalam ngajar ini. Ikhlas dia, haknya harus diberikan. Tapi Anda tidak bisa mengintimidasi dia untuk mengatakan, kamu harus ikhlas dong. Ya, jangan minta gaji secukupnya. Nah, begitu. Justru kepada kamu, bertanggung jawab dong kepada guru kamu. Bertanggung jawab kepada orangnya. Kamu muliakan, hormati guru-gurumu. Dan itu. Jangan pula kepada seorang murid ketika guru, kamu hormati gurumu. Lalu dikatakan, ini guru nggak ikhlas ini. Bukan begitu. Nah, ini cara kita dalam bermuamalah, dalam memahami agama sekarang ini ada tendensi seperti itu. Ketika dia dinasihati, dia balik menyerang, menyalahkan orang lain. Ketika seorang murid dikatakan, hargai gurumu. Lalu seorang murid mengatakan, ini guru tidak ikhlas. Minta-minta dihormati. Loh, itu kan perintah agama kepada kamu sebagai seorang murid. Seorang guru juga, dia menyampaikan ilmu harus ikhlas. Itu perintah agama pada dia. Maka jangan ketika kita diberi nasihat, kita ngeles kepada yang lain. Ketika disuruh untuk hormat kepada pemimpin, ya, lalu kita nyebut, pemimpin juga begitu. Nggak bisa begitu. Kita tanggung jawab kita di hadapan Allah tentang amalan tindakan kita. Kezalimin dia juga akan dihukum oleh Allah SWT. Jangan anggap kita ingin menghukum dia. Ya, nah begitu dalam sikap menyikapi kezaliman-kezaliman yang ada dan pun pemerintahan-pemerintahan yang ada. Di Islam kita punya solusi, agama kita punya solusi. Baik terhadap rakyat yang dizalimi maupun penguasa yang membuat zalim. Itu ada ancaman bagi mereka. Jadi tidak bisa dinafikan, kan di masa itu terjadi kezaliman, masa bisa disebut itu kekuasaan Islam. Adakah pemerintahnya situ secara keturunan kasta secara turun-temurun, masa disebut Islam? Islam pun tidak mengharamkan diri. Islam hanya melarang kalau yang memimpin itu tidak tanggung jawab. Tapi yang memimpin itu bila tanggung jawab, apakah itu keturunan dia, nggak masalah. Yang penting dia bertanggung jawab, ya menunaikan amanah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, baik, syukuran jazakallahu khair atas jawabannya demikian, dan selanjutnya kami ajukan kembali pertanyaan di dalam pesan singkat. Dan pertanyaan dari Nur yang berada di Cimahi, mengapa pembahasan tadi penguasanya disebut khalifah?
bukankah sistem pemerintahan setelah Khalifah Rasyidin itu kerajaan dan penguasanya raja? Dan apakah kekhilafahan Bani Umayyah dan Abbasiyah penguasanya itu penguasa utamanya bermanhaj salaf? Baik. Secara umum penguasa Bani Abbasiyah dan Umayyah bermanhaj salaf. Walaupun di antara mereka ada yang termasuk kena seperti Ma'mun, yaitu di masa dia terkena dengan syubhat Mu'tazilah, ya. Ya, ada pemimpin yang kena syubhat, juga ada yang condong kepada Syiah, sebagian pemimpin Abbasiyah juga ada seperti itu. Ya, tapi secara pemimpin Bani Umayyah, kecuali pemimpin yang terakhirnya, Marwan Al-Himar, yaitu terakhir pemimpinnya, itu di akhir pemimpinan Bani Umayyah itu pemimpinnya kena syubhat juga dari berguru kepada Qadariyah dan juga Jahmiyah, kalau nggak salah ya. Tapi secara umum mereka itu adalah secara umum ya mereka berada di atas manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, walau ada sebagian mereka. Baik, kenapa sebut khalifah? Tadi kita sebutkan kepemimpin tertinggi kaum muslimin itu bisa disebut raja, disebut khalifah. Dan kemudian dalam hadis juga ada penyebutan khalifah untuk seorang raja. Jadi satakunul khulafa juga disebut situ. Akan ada nanti khalifah-khalifah yang banyak. Jadi oleh sebab itu penggunaan kata-kata kalimat tadi kita sebutkan untuk pemimpin itu bisa digunakan kata khalifah, ya, karena kata khalifah itu artinya pemimpin tertinggi kaum muslimin memiliki wilayah dan di bawahnya ada penguasa-penguasa lain, seperti juga di masa Bani Abbasiyah itu di bawahnya ada raja-raja yang di Mesir, ada raja yang di Syam, ada raja yang di Khurasan dan semacamnya. Jadi sah saja penggunaan para ulama menggunakan istilah itu. Bahkan Imam Suyuti dalam kitabnya Tarikh Khulafa menyebutkan semua itu Tarikh Khulafa. Beliau di kitab Tarikh Khulafa ini beliau membahas dari pemerintahan Khulafa Rasyidin sampai akhir masa Khilafah Bani Abbasiyah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, syukran jazakallahu khair atas jawaban Ustaz, dan pertanyaan tadi merupakan pertanyaan penutup di kesempatan pagi hari Ustaz, karena waktu yang tidak mencukupi untuk melanjutkannya, dan mungkin ada khitam atau kesimpulan yang dapat disampaikan untuk para pemerhati sekalian. Silakan Ustaz. Baik, alhamdulillah, jazakumullah khairan. Terima kasih atas kehadiran antum semua. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian materi ini. Semoga Allah SWT menjaga kita semua dalam kebaikan dan memudahkan kita selalu untuk mendapatkan ilmu yang manfaat, mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Juga terima kasih kepada teman-teman di studio Cilengsi dan studio Mini Imam Syafi'i. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami